Lugas dan Berimbang bersama Dinda Putri hanya di Rujuk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak suaranya adem ya. Amin. Kalau saya suaranya menggebu-gebu perasaannya. Jadi pengen ngajak berantem orang kayaknya teh. Ini dengan PT Ade Puspitasari, betul? Iya. Alhamdulillah. Hari ini perdana loh teh saya kedatangan tamu cantik. Masa? Biasanya ya kemarin bapak-bapak semua. Ganteng-ganteng. Iya bener. Kan nggak lucu kalau teteh saya bilang ganteng. Iya. Jadi Teh Ade Puspitasari ini adalah salah satu PLT Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Ya. Sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Bekasi. Wah, luar biasa. Jadi berarti kegiatannya banyak terjun di sosial nih, Satu Teh? lagi dong, sekaligus ketua PMI dong. Itu yang belum disebut. Justru itu saya mau sebutin, tapi saya mau tanya dulu tadinya. Oke. Nah, soal maksudnya ketua, ya sekaligus ketua PMI ya, Teh Ade Puspitasari. Nah, sebenarnya kalau dari background pribadi dulu nih, dari hati nurani, kenapa sih Teh lebih tertarik di bagian sosial, sementara istilahnya ini bisa dibilang pejabat atau bukan? Dibilang apa? Pejabat atau bukan? Ya istilahnya petinggi daerah lah seperti itu kan. Yang lain kan mungkin bukan tidak tertarik, cuman kayaknya kalau dari Teh Ade Puspita ini kayaknya sama sosial care banget gitu. Kenapa sih lebih tertarik ke situ? Mungkin salah satunya karena yang memicu saya itu karena background orang tua saya. Oke. Jadi dulu sebelum orang tua saya seperti sekarang, dulu tuh ayah saya, kalau ibu saya kan hanya pure ibu rumah tangga. Ayah saya tuh dulu dia jadi satpam. Oke. Terus secara berstruktur atau berjenjang saya kurang paham ya, itu karena saya masih kecil gitu. Jadi orang tua saya pernah jadi satpam, pernah jadi kuli bangunan, pernah jadi supir pribadi sebelum jadi sekarang gitu. Jadi saya merasakan proses itu betul-betul dari bawah. Jadi dari saya SD sampai saya SMP gitu, SMA alhamdulillah sudah mulai menaik ya. SMP, SMA sudah mulai menaik. Jadi saya berkomitmen kalau saya ada rezeki, kalau orang tua saya juga bisa tinggi dari bawah gitu, saya juga harus bisa kasih orang juga ke bawah juga gitu. Saya mampu, saya harus juga kasih ke bawah saya semampu saya. Jadi itu background apa ya, latar belakang yang secara tidak langsung mempengaruhi saya. Kamu harus bisa memberi, banyak memberi dibanding kamu menerima. Luar biasa. Ternyata maksudnya ada background dari keluarga juga. Ada background ya? dari keluarga lah. Gitu. Tapi dari nol lah. Dari nol. Berarti kan putri dari Bapak Rahmat Effendi, betul? Iya. Berarti maksudnya Bapak Rahmat Effendi ini juga istilahnya pahit manisnya, asam asin segala macam udah ngerasain ya di dalam kehidupan kayak gitu kan. Iya. Saksi dari Teh Ade ini sendiri. Iya. Makanya dari situ ada komitmen dari dalam diri, gimana caranya kalau ada rezeki, kalau memang bisa lebih nanti ke orang yang lebih bawah lebih care lagi. Iya. Gitu. Karena saya kan merasakan susah dulu waktu saya masih kecil. Jadi saya terpikir kalau saya sudah besar dan mulai ekonomi keluarga alhamdulillah menanjak gitu, saya harus bisa juga membantu mereka yang ada di bawah gitu. Harus hadir mereka juga yang ada di bawah gitu. Jangan sampai saya ada di atas tapi saya lupa, itu yang nggak boleh. Itu juga yang nggak boleh diajarkan sama orang tua saya, jangan begitu. Sama ayah juga termasuk? Iya. Wah, luar Tetap biasa. harus low profile sih. Wah, luar biasa. Tapi nggak ada ketakutan ya, maksudnya dengan stigma seorang petinggi daerah dari masyarakat, biasanya kan dia mau kalau udah kepilih sombong, lupa sama yang di bawah. Sekarang kan masyarakat ada yang atau netizen lah seperti itu. Gimana tuh Teh? Itu sih satu kesatuan ya, wajar gitu. Jadi kalau misalnya orang, sekaligus saya juga akan sebagai anggota Dewan Provinsi gitu kan, dibilang kok sombong, menghubunginya aja lama, karena saya juga punya kesibukan yang lain gitu. Jadi tapi di sela-sela kesibukan utama saya harus menyisihkan waktu saya untuk sosial. Luar biasa. Itu dia maksudnya
ada hal yang dibalik kegiatan teteh mungkin orang lain nggak tahu, akhirnya ngejat seperti itu maksudnya. Iya, itu mah wajar. Jadi terima aja teh. Terima aja. Sudah resiko. Sudah resiko. Yang penting tergantung komitmen kita tetap pada pendirian awal ya teh ya. Nah kalau gitu terkait soal Ketua PMI Kota Bekasi. Ya. Wah, kegiatan apa aja nih yang udah dilakukan sama Teh Ade Puspita ini sejak menjabat sebagai Ketua PMI Kota Bekasi? Dari awal sampai sekarang yang udah pernah Teteh laluin, apa yang baik, apa yang senengnya, yang dukanya? Oke. Dari awal saya dilantik akhir tahun lalu, dari akhir tahun lalu itu saya ditunjuk jadi Ketua PMI. Awal tahun ini saya dilantik menjadi Ketua PMI, mungkin kurang lebih bulan Februari kali ya, bulan Februari atau bulan Maret saya dilantik. Ya, PMI menjadi PR besar saya, perhatian saya, karena apa? PMI ini kan kemanusiaan. Betul. Jadi PMI harus hadir dalam garda terdepan soal kemanusiaan. Setelah saya pelajari, saya belajar isinya PMI itu apa sih Mbak, ya kan? Jadi ternyata ada dua sebenarnya yang orang tahu itu PMI hanya donor darah. Donor darah. Padahal nggak hanya itu. Oh iya. Nggak hanya, PMI ada dua. Apa aja tuh? PMI itu selain donor darah, dia juga turun tangan dalam kemanusiaan. Semua kegiatan kemanusiaan. Kita lihat PMI pusat waktu banjir bandang di Sumedang dengan gagahnya mobil kayak tank gitu, apa saya namanya lupa, ya itu hadir di Sukabumi. Masya Allah. Jadi kalau soal PMI itu tidak hanya donor darah, tapi kemanusiaan. Kemanusiaannya apa? Soal bencana. Bencananya apa? Sekarang yang sedang kita hadapi pandemi. Betul. PMI hadir untuk penyemprotan gratis di seluruh kota Bekasi. Terjun langsung tim Terjun PMI. langsung. Wow. Kemarin terakhir saya ikut mobil gunner dari PMI Pusat. Saya keliling Bekasi Utara untuk penyemprotan disinfektan. Rata tuh Bekasi Utara langsung udah. Datang. Wah, luar biasa. Saya naik di mobil itu luar biasa. Dan itu maksudnya salah satu momen yang ternyata di luar dugaan Teteh juga, mungkin sebelum dipilih atau ditunjuk sebagai Ketua PMI kali ya. Ya. Karena mungkin kalau dari pandangan saya sendiri pun masih begitu nih Teh. Oh PMI, taunya di kantor PMI aja istilahnya terima darah. Darah aja, ya betul. Kan? Pokoknya butuh darah ke PMI gitu. Terus lebih ke kesehatan justru lebih beratnya. Kesehatan enggak itu juga. Oh, kita hadir gitu. dalam bencana, dalam kebencanaan, dalam kemanusiaan. Wah, luar biasa ini. Jadi maksudnya ada sisi lain justru sisi yang lebih sosial. besar, iya, yang lebih besar dari tim besar. PMI ini. Iya. Mantap. Karena di PMI itu sebenarnya ada dua unit transfusi darah, yaitu donor darah. Yang kedua itu markas. Nah, markas ini ya yang menangani kemanusiaan, Saya yang pikir menangani bencana. Dia selalu hadir dalam garda terdepan dalam kebencanaan di Kota Bekasi, khususnya PMI Kota Bekasi. Pastinya. Saya pikir selama ini maksudnya kalau ada istilahnya bencana seperti itu lebih fokus di TNI, di Basarnas segala macam loh. Ternyata tim PMI ikut turun juga. Harus hadir. Dan itu memang berdasarkan mandat atau instruksi dari Teteh langsung, atau Tidak, memang timnya kebetulan ada yang inisiatif. Kita kan sudah PMI kan memang sudah kuat dari pusatnya. Itu jadi memang kalau program semuanya itu memang dari pusat. Oke. Dari markas, dari UTD UTUM semuanya sudah memang sudah ada job desk-nya juga ya. Iya. Wah, luar biasa. Soal sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya di belakangnya, itu kan butuh waktu yang tidak sedikit nih Teh nih. Sangat. Butuh totalitas yang tidak sedikit juga kayak gitu kan. Butuh tim juga yang harus dikoordinasikan. Biasanya harus ada tugas ini sampai ini gitu kan. Nah, gimana? Apalagi diketahui juga Teteh sebagai anggota DPRD Jawa Barat, untuk ngebagi waktunya gimana? Apalagi yang namanya perempuan, dilemanya adalah seorang istri, seorang ibu yang mau nggak mau mikirin anak juga nih. Pasti. Gimana tuh Teh?
Ya kalau soal waktu sih, kalau dibilang padat sih ya padat, cuman saya jalanin secara senang sih, secara happy, ya bersyukur saya masih diberikan kesehatan dan diberikan waktu yang banyak ya dalam bekerja, dalam mengurus anak, suami, keluarga, dan mengurus kegiatan sosial saya. Justru ya di sela-sela, karena sekarang saya itu anggota Dewan Provinsi, kantor ada di Bandung, saya tidak tinggal di Bandung. Saya masih tinggal di Bekasi. Jadi PP. Setiap keluarga hari PP. Di Bandung? Keluarga di Bekasi. Di Bekasi. Iya. Nggak mungkin saya ninggalin keluarga yang anak saya masih bayi. Saya belum tega lah. Usia berapa anak? 5 bulan yang kedua. Masya Allah. Jadi dari awal saya dilantik saya masih PP ya. Dulu awal-awal saya naik kereta. Wah luar biasa. Awal-awal saya naik kereta, pas dilantik saya naik kereta PP. Hanya karena kemarin awal Maret saya lahiran, lalu pandemi juga gitu. Jadi setelah itu Maret kesini saya sudah pakai mobil pribadi ke Bandung. Saya takutlah naik kereta transportasi umum ya. Belum lagi maksudnya rapid test segala macam kan. Bukan masalah itu sih, tapi maksudnya belum yakin lah untuk. Nah ya kan, karena virus ada di mana-mana, lebih safety ya? Kita pakai mobil pribadi sendiri. Iya betul. Berarti ini abis cuti lahiran langsung kerja lagi. Iya. Luar biasa loh. Udah hitung. Awal-awal ya berat. Cuman sekarang kayak kok kalau nggak keluar, nggak ada acara itu kok malah jadi ketagihan gitu. Nagih ya. Malah nagih gitu. Di rumah ya? Karena sudah terbiasa dengan rutinitas yang ada terus, nggak ada kayaknya kok nagih gitu. Tapi tetap ya harus suami, anak, keluarga, saya nomor 1. Tapi suami nggak ada masalah? Alhamdulillah. Sepanjang, karena kita sudah berkomitmen ya, dia membolehkan istrinya berkarir ya. Asal tetap dia dan anak-anak keluarga nomor 1. Wih, mantap. Itu dia partner dalam rumah tangga itu penting ya. Harus saling mengisi. Betul. Jangan paling dong ya. Harus saling. Oh iya betul. Iya. Harus saling, itu dia saya setuju. Nah, untuk soal itu tadi udah soal background pribadi terkait keluarga juga nggak keberatan, apalagi ayah pastinya dukung banget. Maksudnya ada dari tim keluarga akhirnya yang istilahnya bisa menopang juga. Tapi kalau dari segi pekerjaan di tim PNI ini ada nggak sih, atau selama di Kota Bekasi ini pembentukan satgas atau relawan untuk penanganan COVID itu sendiri? Ada. Dari tim PNI ada? Ada. Jadi tim relawan itu di bawah markas ya. Saya juga kesini juga bawa kepala markas saya untuk masalah teknis, biar beliau yang menjelaskan sampai sejauh mana. Tapi yang perlu menjadi catatan ya, kita PMI Kota Bekasi mempunyai relawan satgas untuk COVID. Apa sih yang sudah kita lakukan? Yang tadi sudah saya sampaikan ya, kita PMI terbuka untuk penyemprotan gratis dimanapun, secara gratis, tidak dipungut biaya. Silakan ajukan surat dari RT, dari RW, dari dinas atau instansi mana ke PMI. Tim PMI akan datang ke lokasi. Oh langsung? Iya. Kirim suratnya ke tim PMI? Ke PMI, PMI Kota Bekasi. Ya. Siap. Kita juga ada program kemarin juga kita pembagian wastafel, ada 8 buah, salah satunya di Masjid Al-Barkah, di Terminal Bekasi, lalu di Puskesmas ya, ada berapa titik ya. Terus kita juga punya PHBS, pola hidup sehat dan bersih. Jadi kita juga banyak program-program untuk mencegah dan menekan COVID ini agar tidak menyebar. Kita juga kalau misalnya ada warga Kota Bekasi, mumpung saya di sini, PMI terbuka untuk penyemprotan disinfektan kalau memang belum ada yang tahu. Nah, kirim surat
ke PMI dan kita akan prioritaskan karena banyak yang surat masuk ke kita akan prioritaskan lingkungannya yang ada positif COVID-19 ini. Jadi maksudnya tetap ada penanganan untuk semua warga Bekasi, tapi lebih diutamakan yang memang ada yang terjangkit positif gitu. Karena memang dari awal dari Maret sampai sekarang itu sudah hampir 200 atau 300 yang sudah kita semprot. Kantor RT, RW, ya, instansi pemerintah, rumah sakit. Itu semua sekolah, mereka yang pengajuan atau mereka dari pengajuan? Karena kita harus tertib administrasi. Iya, benar-benar. Jadi walaupun kita kenal, ya, misalnya ada ini, saya WhatsApp, saya langsung forward ke kepala markas, besok datang. Tapi surat harus tetap masuk. Iya, harus tetap kan. Nah, kalau berarti kayak gitu kan banyak habisin waktu juga bareng sama tim, mungkin juga bareng sama apa istilahnya teman-teman kerja di PMI. Menurut Teteh, ada pengalaman yang tidak terlupakan atau paling sulit terlupakan ketika lagi kerja bersama tim PMI? Semuanya sih ini ya susah dilupakan semua, karena satu, khususnya yang markas, karena mereka sudah tim yang profesional, jadi mereka membawa saya ke lokasi yang sulit medannya atau ke yang becek, yang bau gitu, mereka Teh gak apa-apa nih, gak apa-apa, ayo aja jalan, gak usah mikirin saya. Justru malah saya senang yang begitu. Dan mereka mah sudah terlatih, jadi mereka yang malah nggak enakan sama saya. Harusnya nggak usah, ayo jalan terus gitu. Tapi yang paling tidak terlupakan yang mungkin Teteh ingat-ingat terus, kemarin lucu ada pengalaman ini deh sama teman-teman PMI, apa ya? Kira-kira gitu yang pernah, kalau selain diajak ke tempat yang susah aksesnya segala macam, atau pernah nemuin masyarakat yang seperti apa mungkin? Paling sih karena saya baru pertama kali kemarin naik mobil gunner itu, yang penyemprotan yang besar itu di pinggir jalan. Jadi itu sih pengalaman, saya mau naik lagi. Kalau ada jadwal dari PMI pusat, karena itu dari pusat, saya bilang kepada markas saya, kalau ada mobil itu kesini lagi, infokan saya. Mau ikut naik lagi. Kalau saya ada di sini, gitu tidak di Bandung, saya mau langsung ke PMI, mau ikut lagi. Kan jalannya nggak stabil kan? Enggak. Tetap ya seru ya. Seru. Harus ikut. Jadi ya ada kepuasan tersendiri setelah kita membantu orang gitu. Jadi kita merasa dibutuhkan, dan mereka merasa terbantu dengan kehadiran kita. Masih soal kegiatan di PMI, kegiatan Teh Ade nih, pasti kan ada report dan laporan dari tim, apalagi selama pandemi COVID nih, sempat ada simpang siur isu katanya PMI butuh darah nih karena selama COVID banyak yang tidak mendonorkan darah, alasannya karena takut. Bener nggak sih? Memang. Oh gitu? Memang. Jadi waktu awal-awal pandemi sampai sekarang memang di seluruh Indonesia UTD PMI itu stoknya menipis, bahkan ada yang kosong. Karena apa? Kalau dulu sebelum pandemi itu orang tidak ada kekhawatiran, jadi dia donor aja. Kalau sekarang, aduh tadi ini takut malah sekarang juga kan kita nggak boleh keluar rumah, ya kan. Jadi itu yang memicu, salah satunya ketersediaan darah itu menipis bahkan kosong. Nah, sekarang kita sedang gencarkan lagi, ayo berdonor darah, karena satu, belum ada yang orang berdonor darah itu positif COVID-19. Selama UTD, ya, unit transfusi darah itu, ya, dia menerapkan sistem protokol kesehatannya secara baik dan benar, insya Allah aman. Jadi belum ada yang selama pandemi COVID-19 orang mendonorkan darahnya itu dia positif COVID. Justru malah sebaliknya ya? Justru malah sebaliknya. Makanya ayo ya, kalau memang kosong di PMI, biasanya kita menyarankan untuk pendonor saudara, ganti pendonor saudara. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya ada yang butuh
ini dan ada yang butuh darah, ketersediaan di PMI kosong, kita harus yang pasien itu harus bawa saudaranya sebagai donor gitu. Maksudnya, jadi terpenuhilah kebutuhan donor si pasien. Iya, soalnya teman-teman juga banyak nih yang akhirnya donor darah emang ditujukan untuk satu orang karena mungkin dia sudah nggak lari ke PMI tapi dia benar-benar cari orang yang benar-benar butuh saat itu gitu karena ketakutan itu kali ya. Iya. Atau mungkin ada program atau ada kegiatan ada rencana gitu mungkin dari PMI untuk jemput darah seperti itu, misalkan kerjasama sama kampus atau sekolah, walaupun sekolah sekarang lagi libur nih, tapi mungkin di data anak-anaknya ada di daerah Bekasi ini disamperin gitu. Tetap kita kerjasama sama komunitas, kerjasama sama mall-mall di Bekasi, betul, mall. Kerjasama sama instansi-instansi, kantor kecamatan, BUMD ya, dan banyak lagi ya. Jangan sampai walaupun kita menipis, jangan sampai kita itu kosong di Kota Bekasi. Jadi tapi kita selama ini nggak kosong? Alhamdulillah, pernah sekali 2 kali kosong, tapi selebihnya enggak. Karena itu kita tetap gencarkan juga ayo berdonor darah, dan kita juga tetap gencarkan juga donor darah ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Gitu. Jadi alhamdulillah 1 bulan itu mobil unit kita selama ini donor darah itu jadwalnya selalu full. Alhamdulillah. Berarti masih banyak juga sebenarnya minat. Masih banyak orang yang minat karena kemanusiaan sadar diri. Itu yang paling penting. Itu yang harus kita gerakkan. Hati orang untuk berkemanusiaan, untuk mendonorkan darahnya untuk sesama. Betul. Bukan cuma keamanan diri sendiri ya, pastinya. Tapi tetap juga kita sebagai ini juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir, tapi sebelum satu pertanyaan terakhir saya mau ngangkat satu isu yang lumayan rame di kalangan masyarakat, atau aku pernah dengar nih, Dina Putri sendiri pernah dengar selintingan lah. Ini katanya kalau kita donor darah percuma, darah kita yang di PMI nggak dipakai atau bahkan dijual ke pihak rumah sakit gitu. Jadi ketika ada pasien di yang masuk rumah sakit nih lagi butuh darah, alasannya adalah kosong, tapi kalau misalkan ini istilahnya ada payment segala macam lah, itu diadain kayak gitu tuh. Maksudnya itu bener nggak sih isu itu? Selama saya menjabat, saya jamin itu tidak benar. Karena pertama kali saya dilantik, saya itu membenahi manajemennya. Yang pertama, jadi saya insya Allah bertanggung jawab, dan laporan itu harus transparansi bagi saya. Ada isu-isu itu yang jelas bukan PMI Kota Bekasi. Jadi tidak ada tuh yang namanya PMI Kota Bekasi itu atau donor darah itu kita tidak memperjualbelikan. Alhamdulillah. Ya, karena kita jual darah itu memang sama, darah merah, tapi kita tidak jual merahnya, kita jual kualitas di dalam darah itu. Jadi kalau kapan-kapan visit ke PMI, ke UTD-nya, ya, visit ke labnya, ngapain sih darah itu waktu dari donor darah datang ke PMI itu kita screening, dari bakteri, dari virusnya. Jadi lebih detail lagi. Iya dong. Nggak cuman ini darahnya AB udah simpen, nggak gitu. Gitu. Berarti dari masyarakat bisa nggak sih ngelapor kalau ada kegiatan seperti itu di rumah sakit? Bisa. Gitu. Dengan siap kami menerima laporan, ya, pengaduan dari masyarakat. Kalau memang ada dan terbukti, saya siap menindak tegas karyawan-karyawan PMI yang melakukan itu. Oke, siap. Langsung ke tim PMI-nya ya? Iya dong. Saya kan nggak ke rumah sakit ya, kan itu bukan kewenangan saya. Betul. Itu kewenangan saya di PMI. Kalau ada pejabat PMI, staf ya yang melakukan itu akan saya tindak tegas. Kalau gitu maju terus THD. ya namanya maksudnya transparansi, kejujuran itu harus ada ya. Oke, tadi sederet pertanyaan udah dijawab juga nih tentang dari mulai hati nurani sampai ke pekerjaan, dan yang terakhir, tahun 2023 Teteh pilih Bekasi 1 atau Bekasi 2? Walau alam lah. Pasrah.
Tapi kalau misalkan pernah punya angan-angan nggak sih teh Bekasi 1 atau Bekasi 2 gitu? Belum. Atau bukannya mungkin ada tidak ya, target karena lain? tidak itu kan menutup kemungkinan. Iya betul. Belum. Itu kan sederetan orang biasanya punya target atau planning nih. Nah berarti Tete juga belum sampai ke situ nih. Kan tadi ditanya kalau planning B1 atau B2, saya belum ada planning ke sana. Oh, jadi ada planningnya yang lain. Ada planning yang lain. Boleh dong bocorin planningnya apa? Nggak boleh dong, rahasia. Rahasia. Berarti B1 atau B2 tergantung rezeki aja ya. Rezeki. Siap kalau gitu. Dengan diimbangi doa dan ikhtiar ya. Siap, mantap. Kalau itu wajib ya. Saya mau tanya lebih banyak lagi nih Teh sebenarnya nih terkait PMI. Pengen tahu ngulas dari TTHD langsung lebih banyak. Cuman tadi kalau nggak salah katanya Tete ada jadwal. Iya, hari ini tuh sebenarnya saya ada berapa jadwal. Setelah ini saya mau ke Bintara, bagian kursi roda sama sembako di Kelurahan Bintara kalau tidak salah. Jadi saya ke sana. Sorenya saya ada di SMA. Oh siap. SMA masih di Bekasi nih? Masih di Bekasi, karena kan SMA kan dikelola. Iya betul. Gitu. Ya udah kalau gitu sayang banget ya Teh ya. Saya pengen nanya kapan lagi? Karena saya hadir di sini juga saya membawa kepala markas saya. Ya. Kalau kepala UTD dia kan standby di sana, jadi belum bisa saya bawa. Saya bawa kepala markas saya, silahkan berbicara teknis masalah kebencanaan di Kota Bekasi seperti apa yang bisa PMI bisa support. Nanti silahkan tanya aja. Program-programnya apa, karena beliau yang lebih paham. Siap kalau gitu ya udah deh. Teteh terima kasih banyak nih sebelumnya. Sama-sama. Udah datang di Rujuk Podcast, udah siap Dinda tanya-tanya walaupun dengan waktu yang super mepet. Tapi seru banget ya. Jadi sedikit tidaknya masyarakat tahu backgroundnya Teh Ade Puspita ternyata punya hati yang luar biasa. Amin. Mudah-mudahan. Kalau gitu Teteh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan dan semoga usahanya urusannya lancar. Amin.